tua dan siswa. Selamat datang kembali di video pembelajaran saya tentang manajemen pendidikan inklusif. Nah, topik ini sangat penting ya, karena pendidikan inklusif memastikan bahwa setiap siswa tanpa memandang perbedaan kemampuan, latar belakang, atau kebutuhan khusus bisa mengakses pembelajaran yang berkualitas. Jadi, simak videonya ya. Marilah kita bahas definisi terlebih dahulu. Manajemen pendidikan inklusif adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua siswa tanpa memandang perbedaan seperti kemampuan visi, intelektual, atau sosial. Ini bukan hanya tentang menyediakan akses, tetapi juga memastikan partisipasi aktif dan keberhasilan siswa. Sekarang mari kita masuk ke elemen-elemen utamanya. Yang pertama adalah perencanaan. Ini merupakan tahap awal di mana guru dan sekolah mengidentifikasi kebutuhan siswa melalui asesmen awal. Contohnya, guru bisa melakukan survei atau tes awal untuk mengetahui siswa yang berkebutuhan khusus, kemudian merencanakan kurikulum yang adaptif. Ini penting karena perencanaan memastikan pembelajaran disesuaikan sehingga tidak ada siswa yang tertinggal. Yang kedua adalah pengorganisasian. Tahap ini melibatkan pengaturan sumber daya seperti ruang kelas, alat bantu, dan dukungan dari orang tua serta masyarakat. Misalnya, sekolah bisa mengorganisasi kelompok belajar campuran di mana siswa dengan kemampuan berbeda saling membantu. Kerjasama antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat adalah kunci, karena ini menciptakan ekosistem pendukung. Tanpa pengorganisasian yang baik, pendidikan inklusif hanya menjadi teori belaka. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Nah, di sini pembelajaran dijalankan dengan berbagai metode untuk memastikan partisipasi semua siswa. Guru bisa menggunakan metode seperti pembelajaran berbasis proyek, teknologi asistif, atau diskusi kelompok. Contohnya, untuk siswa dengan disabilitas, bisa menggunakan alat seperti software pembaca layar. Tahap ini memerlukan adaptasi terus-menerus, seperti memberikan waktu ekstra untuk siswa yang membutuhkan untuk mencapai tujuan inklusi. Dan yang keempat adalah tahap evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pembelajaran efektif. Jadi guru melakukan penilaian berkala seperti tes formatif atau umpan balik dari siswa, lalu melakukan perbaikan jika diperlukan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah seperti kurangnya partisipasi dan memperbaikinya segera. Selanjutnya, mari kita bahas karakteristik utama dari manajemen pendidikan inklusif. Karakteristik ini adalah fondasi untuk pelaksanaan yang sukses. Yang pertama adalah penggunaan berbagai metode pembelajaran. Ini berarti guru harus fleksibel menggunakan pendekatan seperti pembelajaran diferensiasi atau teknologi digital. Contohnya untuk siswa visual, itu bisa menggunakan video. Untuk siswa kinestetik, bisa menggunakan aktivitas fisik. Ini bisa memastikan setiap siswa bisa belajar sesuai gaya mereka, sehingga meningkatkan retensi pengetahuan. Yang kedua adalah partisipasi aktif semua pihak, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi, di sini siswa dilibatkan melalui diskusi, guru dilatih untuk memfasilitasi, dan orang tua memberikan dukungan di rumah, serta masyarakat itu bisa berkontribusi melalui program sekolah. Sehingga dapat menciptakan lingkungan inklusif yang holistik di mana semua pihak merasa bertanggung jawab. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan guru. Guru perlu dilatih untuk mengajar secara inklusif. Pelatihan ini mencakup teknik mengelola kelas beragam, seperti strategi intervensi untuk siswa berkebutuhan khusus. Jadi ini merupakan sesuatu yang penting karena guru adalah aktor utama dalam mewujudkan inklusi. Nah, dalam pendidikan, kita tentunya tidak bisa mengabaikan peraturan hukum di Indonesia, khususnya Permendikbud nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Peraturan ini adalah dasar hukum untuk manajemen pendidikan inklusif. Permendikbud ini mengatur penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memastikan inklusi di semua tingkatan pendidikan. Yang pertama adalah bagian tentang hak siswa, yang diatur dalam pasal 4-6. Di peraturan ini, menjamin hak setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan yang setara, termasuk akses fasilitas dan adaptasi kurikulum. Contohnya, sekolah wajib menyediakan alat bantu untuk siswa difabel. Ini langsung terkait dengan elemen perencanaan dan pengorganisasian, karena sekolah harus merencanakan berdasarkan hak ini. Yang kedua adalah bagian tentang kewajiban sekolah, pasal 7-10.
Jadi sekolah diwajibkan menyediakan layanan pendukung seperti guru pembantu atau program inklusi. Ini mencakup pelaksanaan dan pengendalian di mana sekolah harus memantau efektivitas layanan tersebut. Contohnya, sekolah bisa membentuk tim inklusi untuk mengevaluasi partisipasi siswa. Yang ketiga adalah bagian tentang kerjasama, pasal 11-13, yang menekankan kerjasama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ini mendukung karakteristik partisipasi aktif di mana semua pihak berkolaborasi untuk mencapai tujuan inklusi. Jadi, Permendikbud ini memastikan bahwa manajemen pendidikan inklusif bukan hanya rekomendasi, tetapi suatu kewajiban hukum. Ada pula tantangan dalam menghadapi pendidikan inklusif. Yang pertama adalah kekurangan sumber daya dan infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia kekurangan fasilitas seperti ruang aksesibel, alat bantu teknologi, atau dana untuk program inklusif. Contohnya di daerah pedesaan, sekolah mungkin tidak memiliki RAM untuk siswa pengguna kursi roda, yang membuat partisipasi mereka terbatas. Yang kedua adalah kurangnya pelatihan guru. Banyak guru belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mengajar kelas inklusif, seperti mengelola siswa dengan diversitas kebutuhan. Jadi, guru mungkin merasa kewalahan saat menangani siswa dengan autisme, sehingga pembelajaran kurang efektif. Yang ketiga, yaitu sikap masyarakat dan stigma sosial. Ada pandangan negatif terhadap siswa berkebutuhan khusus yang mengurangi kerjasama dari orang tua dan masyarakat. Contohnya, orang tua mungkin enggan menyekolahkan anak mereka di sekolah inklusif karena kekhawatiran diskriminasi. Jadi, untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya melalui anggaran pemerintah. Pemerintah bisa mengalokasikan dana lebih banyak untuk infrastruktur seperti yang disarankan dalam Permendikbud, dan sekolah bisa bekerja sama dengan donatur. Yang kedua adalah program pelatihan berkelanjutan untuk guru. Bisa melaksanakan workshop rutin dan sertifikasi untuk guru bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengatasi kekurangan keterampilan sehingga guru bisa menerapkan metode inklusif dengan lebih percaya diri. Yang ketiga adalah kampanye kesadaran masyarakat. Jadi bisa melibatkan komunitas melalui seminar dan program sekolah untuk mengubah sikap sosial. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, manajemen pendidikan inklusif adalah kunci untuk pendidikan yang inklusif dan berkualitas, melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan karakteristik yang mendukung partisipasi semua pihak. Kemudian Peraturan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 juga memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mewujudkannya. Dengan menerapkan manajemen ini secara konsisten, kita tidak hanya mengatasi hambatan, tapi juga membangun masyarakat pendidikan yang adil dan inklusif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.